Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas matan Abu Syuja, karya Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Kita masuk kepada sepertiga yang ketiga. Seperempat yang ketiga. Jadi ini bagian tentang nikah. Kitabun nikahi wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qudaya. Ini sedang membahas tentang nikah dan apa yang terkait dari hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan terkait pernikahan. Wan nikahu, nikah, yutlaku lugotan, dimutlakan secara lugot itu, secara bahasa itu adalah ala dhammi wal wati. Jadi kalau nikah secara bahasa itu artinya kumpul atau dan berjima. Jadi nikah itu kalau secara bahasa artinya berkumpul dan berjima. Dan akad. Sementara secara syar'an atau syariat atau secara istilah fikih, nikah artinya akdun mustamilun alal arkani wasyuruti. Cenah akad yang terkait atau yang mencakup terhadap rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kita baca, wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu disunahkan terhadap orang yang membutuhkannya. Jadi ini sunnah kalau orang butuh, kalau nggak butuh ya nggak sunnah, katanya begitu. Artinya kalau orang itu punya penyakit, jadi ya nggak usah nikah. Punya penyakit yang membuat dia itu tidak bisa menikah, nggak usah nikah. Nanti akan menyebabkan madorot. Tapi kalau dia butuh untuk nikah, silakan nikah, dan itu hukumnya sunnah. Baik. Biasanya pendalilan tentang nikah itu di dalam Al-Quran itu biasanya yang terkenal itu Surah Ar-Rum, ya kan? Iya. Benar Ar-Rum? Pendalilan dalam Al-Quran katanya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Katanya, "Wa min ayatihi," dari sebagian ayat-ayat Allah itu, "an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Allah menciptakan
dari diri-diri kalian itu adalah azwaja, istri-istri. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram bersamanya atau terhadapnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian itu mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, dan rahmat. Di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, saya coba baca. An Alqamata radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma Abdillahi bimina falakiyahu Utsmanu radhiyallahu anhu faqama ma'ahu yuhaddithuhu faqala lahu Utsmanu ya Aba Abdurrahmani ala nuzawwijuka jariyatan syabatan la'allaha tudakkiruka ba'da ma madha min zamanika. Qala faqala Abdullah lain qatadaka laqad qala lana ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bis saumi fa innahu lahu wijaun. Ini hadis riwayat Muslim dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Katanya, singkatnya dari Alqamah beliau berkata, aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina. Lalu dia berjumpa dengan Utsman radhiyallahu anhu. Dan beliau berbicara kepadanya. Maka Utsman berkata, wahai Aba Abdurrahman. Siapa Aba Abdurrahman? Abdullah. Kalau Aba Abdurrahman itu abdullah bin Umar, yang punya kunyah Abdurrahman itu Aba Abdurrahman adalah Abdullah bin Umar. Ala nuzawijuka jariyatan syabatan, tidakkah kamu ingin kami menikahkan kamu dengan seorang perempuan yang muda? La'allaha tudakkiruka ba'da ma madha min zamanik, agar dia mengingatkan engkau terhadap sebagian apa yang telah lewat dari masa lalumu. Qala, maka Alqamah berkata, faqala Abdullahi, maka Abdullah berkata. Abdullah siapa tadi? Abdullah bin Umar. Kalau lihat dari ini Aba Abdurrahman itu Abdullah bin Umar. Lain qatadaka laqad qala lana, andaikan jika engkau berkata demikian, maka sungguh Rasulullah telah bersabda kepada kami, ya ma'syara syababi, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk ba'ata. Al-ba'ah itu menikah. Ini tafsirnya itu bisa banyak macam, tapi kalau dia secara umum, kalau orang itu sudah ingin melakukan hubungan suami istri, kalau sanggup berhubungan suami istri, ingin melakukan hubungan suami istri, maka fal yatajawwaj, maka hendaklah dia menikah.
fa innahu aghaddu lil basari, maka sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basari, lebih mampu untuk memejamkan matanya, wa ahsanu lil farji, dan lebih mampu untuk menjaga farjinya dari berbuat maksiat. Jadi orang menikah itu lebih membantu dia untuk menjaga dari kemaksiatan dibanding orang yang tidak menikah. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun, maka wajib atasnya berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu wijaun. Wija katanya bisa menahan nafsu atau wijaun. Pembahasan pernikahan itu saya itu pernah melakukan tadabbur Al-Quran sebenarnya. Di dalam masalah menikah itu bagaimana, apakah benar dia harus mampu dulu, apakah benar dia harus sudah mapan dulu baru menikah, atau sebenarnya maksud al-bata tidak, apa benar dia harus sudah mampu sekalian, atau memang yang penting ada keinginan untuk menikah, maksudnya udah ada dorongan seksual, keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Maka kesimpulan yang saya simpulkan, maka di dalam agama ini tidak ada keharusan seseorang itu untuk mapan dulu untuk baru menikah. Karena buktinya Allah anjurkan kepada seseorang itu untuk menikahkan hamba, atau ya yang maksudnya menikahkan orang-orang yang bersendirian, ankihul ayama minkum, membantu menikahkan orang-orang yang belum menikah. Dan di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, bagaimana ketentuannya? Ketika menikah itu, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ketika kita dipilihkan, ada seorang perempuan, misalkan perempuan musyrikah yang cantik, tapi dia bukan mukmin, dan ada seorang hamba yang mukminah, mana yang lebih baik? Maka kata Allah, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang perempuan mukminah yang merupakan hamba sahaya lebih baik daripada orang perempuan musyrikah walaupun dia cantik menakjubkan. Dan saking pentingnya orang itu untuk meninggalkan untuk menjauhi dari kemaksiatan, maka walaupun asalnya makruh menikahi hamba sahaya, maka Allah berikan udzur, maksudnya bukan udzur, artinya keringanan bagi orang yang dikhawatirkan terjatuh di dalam berzinah, misalkan begitu, untuk menikah walaupun terhadap hamba sahaya. Begitu. Artinya itu adalah
anjuran untuk menikah. Saking pentingnya pernikahan. Itu. Jadi dan banyak hal tentang keistimewaan atau keutamaan pernikahan sampai Rasulullah bersabda katanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihatu. Kata Rasulullah, dunia itu adalah mata'un, tempat untuk bersenang-senang atau kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihatu, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang solihah. Rasulullah SAW juga memberikan kriteria siapa yang layak untuk dinikahi. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadfar bidatid dini taribat yadaka. Seorang perempuan itu dinikahi katanya karena 4 perkara. Karena hartanya, karena hasabiha, karena kedudukannya atau keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Maka Rasulullah memberikan anjuran bila mana 4 hal ini tidak kumpul, ada yang lebih prioritas, yaitu fadfar bidatid dini taribat yadaka. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama. Maksudnya bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka taribat yadak. Maka bila mana tidak, maka taribat yadak, engkau akan tanganmu berdebu, engkau akan rugi. Jadi kalau orang menikahi perempuan yang akhlaknya tidak baik, maka kau akan rugi dan nanti akan banyak lara. Di dalam pernikahannya akan ada hal-hal yang sulit. Begitu. Kita akan baca dari takrib atau dari matan Abu Suja. An-nikahu mustahabbun. Hukum pernikahan itu adalah mustahab, boleh, ada, disunahkan. Liman yahtaju ilaihi, terhadap orang yang membutuhkan terhadap pernikahan tersebut. Yaitu bila mana seseorang itu ada keinginan untuk melakukan jima, dan memiliki biaya dan nafkah. Tapi kalau orang itu tidak punya biaya, tidak punya mahar, tidak punya nafkah, atau dia juga belum ada dorongan untuk berjima, maka katanya tidak disunahkan untuk menikah. Wa yajuju lil hurri an yajma'a baina arba'i haraira. Dibolehkan untuk seorang laki-laki yang merdeka mengumpulkan 4 orang istri yang merdeka pula. Jadi kalau seorang yang merdeka boleh menikahi 4 orang perempuan yang merdeka.
walil abdi bainas nataini, dan boleh seorang hamba sahaya itu menikah mengumpulkan dua orang istri. Ini berarti kelihatan bahwa hamba sahaya itu memiliki hukum setengah dari orang merdeka. Ini salah satunya di bab ini, di bab pernikahan. Dan di bab jinayah juga dia setengahnya. Misalkan kalau dipukul, dicambuk itu setengah dari orang merdeka. Begitu. Bab kisos juga sama setengahnya itu. Jadi kan nilainya itu setengah. Kita coba baca lanjutan. Wala yankihu al-hurru amatan li ghairihi, maksudnya iya. Ila bisyartaini adamu sadaqil hurrati wa khawful anati. Seorang laki-laki itu tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk menikahi seorang hamba sahaya kecuali dengan dua syarat. Artinya kalau dia sama punya hamba sahaya punya dia kan tidak perlu menikah, dia bisa berhubungan sama hamba sahayanya. Ya otomatis dengan hamba sahaya milik orang lain. Kenapa syarat nggak boleh? Karena kalau dia melahirkan nanti anaknya itu jadi hamba dan milik tuannya. Mulakan milik dia. Syarat yang pertama itu ada sadaqil hurrati. Kalau dia tidak punya mahar untuk menikahi perempuan merdeka. Yang kedua wa khawful anati, dan dia takut berbuat zina. Ini yang saya tadi katakan tadi nih. Kalau orang sudah ada desakan ingin menikah, ini yang saya tadaburi dalam Al-Quran itu, bahkan saking pentingnya untuk menghindari berzina, yang dilarang aja menikahi hamba malah diizinkan. Itu begitu. Apalagi kalau bukan hamba. Dan dikatakan hamba sahaya yang dia itu hitam kelam tapi dia mukminah lebih baik dibanding perempuan merdeka yang punya kedudukan tapi dia musyrikah. Wa nadharur rajuli ilal mar'ati ala sabati abrubin. Sekarang kita membahas bagaimana tentang melihat laki-laki terhadap perempuan. Melihatnya laki-laki terhadap perempuan itu ada 7 bentuk. Ahaduha, yang pertama, nadharuhu ila zaujatihi wa amatihi fayajuzu ayanduru ila ma'adal farja minhum. Melihatnya seorang lelaki terhadap istrinya itu atau anaknya atau hamba sahayanya, maka boleh katanya melihatnya selain melihat farji dari keduanya. Dan ini ada pembahasan kenapa gak boleh kan? Ada pembahasan. Kalau dia istrinya kenapa gak boleh? Baik. Ini ada pembahasan. Jadi kalau ada yang mengkritik ya boleh, wajar. Oh, ini kelewat ya. Yang pertama adalah nadharuhu ila ajnabiyyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Melihatnya seorang laki-laki terhadap perempuan ajnabiyah yang bukan istrinya dan bukan mahramnya, maka dan tanpa hajat,
maka tidak boleh. Jadi kalau melihatnya seorang laki-laki terhadap perempuan lain kalau tanpa hajat, bukan istrinya, bukan mahramnya, tanpa hajat itu gak boleh. Apa yang gak boleh? Semuanya gak boleh, termasuk wajahnya. Karena wajah itu menurut yang lebih kuat itu sebenarnya aurat. Aurat kalau di luar sholat. Artinya kalau orang melihat wajah, kan melihat wajah juga orang kalau lihat cantik suka kalau lihat wajah. Artinya menurut pendapat yang lebih kuat sebenarnya pakai niqab itu wajib. Menurut pendapat yang lebih kuat dari guru kami itu menganggap bahwa perintah berhijab di dalam surah Al-Ahzab itu muhkam. Sementara keringanan di dalam surah An-Nur itu adalah rukhsah. Jadi babnya rukhsah, tapi muhkam di dalam surah Al-Ahzab. Yang kedua tadi melihatnya nadharuhu ila zaujati wa amati fayajuzu an yandura ila ma'adal farja minhuma. Melihat seorang lelaki terhadap istrinya dan an hambanya itu boleh untuk melihatnya kepada selain dari farjinya. Yang ketiga nadharuhu ila dawati maharimi wa au amatihi al-mujawwajati fayajuzu bima ada ma bainas surati war rukbati. Pandangan lelaki kepada mahramnya atau budaknya yang telah menikah. Jadi kalau dia punya budak dan budak itu menikah, maka hukumnya boleh pada apa saja yang bukan antara pusar dan lututnya. Yang keempat warrabi'u an-nadharu li ajlin nikahi fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini. Jadi bahasa menadhar ini karena kita sedang bahas nikah, barangkali nanti ada keperluan untuk menadhar, melihat calon istri. Maka boleh ini yang keempat ini, seorang laki-laki melihat perempuan itu li ajlin nikahi karena mau dinikahi. Fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini. Maka boleh melihat wajah dan kedua tapak tangan. Bayangkan ya. Berarti kalau boleh lihat wajah dan kedua tapak tangan, artinya asalnya memang perempuan itu pakai niqab memang. Sementara kita di sini kan tidak pakai niqab. Dia udah dinadhar terus. Ya, begitu. Jadi ini hukumnya. Jadi asalnya dalam agama itu memang pakai niqab itu. Wal khamisu yang kelima an-nadharu lil mudawati fayajuju ilal mawadi allati yuhtaju ilaiha. Yang kelima memandangnya seorang lelaki terhadap perempuan itu lil mudawati untuk melakukan pengobatan, maka boleh melihatnya terhadap tempat yang dibutuhkan untuk pengobatan tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam an-nadharu lisyahadati aw lil muamalati wa yajuzu an-nadharu ila al-wajhi khassatan. Memandang laki-laki terhadap perempuan itu untuk persaksian atau untuk muamalah, maka boleh memandangnya atau melihatnya khusus pada wajahnya saja. Yang ketujuh an-nadharu ila al-amati inda ibtiyaiha fa yajuzu ilal mawadi allati yuhtaju ila taqlibiha. Kalau seorang mau membeli atau mau membeli amat atau hamba, maka boleh melihat budak tersebut ketika transaksi jual beli pada tempat-tempat yang perlu diperiksa. Jadi maksudnya kalau dia merasa itu penting ya silahkan dibuka. Kalau amat itu begitu ya. Jadi kalau pengen dia merasa, karena mungkin kalau amat itu kadang-kadang ya mungkin dia ingin mau digauli atau gimana, ya boleh diperiksa katanya. Kalau dia merasa ada yang keperluan untuk diperiksa. Jadi lebih leluasa di situ untuk amat. Faslun, kita ngebahas tentang rukun nikah. Wala yasihhu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah akad nikah itu kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi wali itu wajib adanya pernikahan. Andaikan orang boleh menikahkan dirinya sendiri, maka nanti bedanya apa dengan orang yang boleh berzina? Kan ya
tanpa wali. Wa yabtakirul wali wa syahidani ila sittati syara'id. Wali dan dua saksi itu membutuhkan terhadap 6 syarat. Jadi ada syarat-syarat untuk wali dan saksi. Yang pertama adalah al-Islamu Islam. Wal bulugu balik. Wal aqlu berakal. Wal hurriyatu merdeka. Selanjutnya, jadi Islam, balik, berakal. Yang keempat adalah wal hurriyatu merdeka. Yang kelima wadzukuriyatu laki-laki. Yang ketujuh wal adalatu memiliki adalah keadilan. Jadi itu 6 syarat. Kita baca ini aja. Illa annahu la yabtakirun nikahud dimiyatu ila islamil waliyyi. Kecuali sesungguhnya nikah seorang perempuan dimiyah tidak memerlukan keislaman walinya. Jadi kalau seorang perempuan dhimmi mau menikah tidak perlu kepada Islam walinya. Wala nikahul amati ila adalati sayyidi. Dan pernikahan hamba itu tidak perlu kepada adalahnya sayyid. Wa aulal wulati. Kita lanjut baca aja cepat. Dan wali yang paling utama, yang paling berhak adalah al-abu. Pertama urutannya itu ada ayah. Kemudian tsummal jaddu abul abbi. Diperjelas. Kemudian yang berhak menikahkan itu adalah kakek ayahnya ayah. Jadi dari ayah, kakek itu ayahnya dari ayah. Kedudukan kakek. Tsummal akhu lil abi wal ummi. Kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu. Jadi saudara laki-laki seayah seibu itu boleh menikahkan saudarinya. Tsummal akhu lil abi. Kemudian saudara laki-laki seayah. Summa ibnu al-akhi lil abi wal ummi. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu. Summa ibnul akhi lil abi. Kemudian anak laki-laki dari saudara seayah, saudara laki-laki seayah. Tsummal ammu. Kemudian paman. Paman siapa? Paman itu artinya saudara bentar. Kalau akhulil abila umi itu kan bukan paman saudara. Ini adalah paman, itu adalah saudara ayah. Saudara laki-laki seayah dan seibu. Saudara laki-laki seayah. Tsumma ibnuhu. Kemudian anak paman. Sesuai dengan urutan. Ala hadat tartibi. Sesuai dengan urutan anak saudara laki-laki. Faida udimatil asobatu fal maulal mu'tiku. Maka bila mana asobah tidak ada,
maka yang berhak menjadi wali adalah pemilik wala yang memerdekakan. Tsumma asobatuhu, kemudian asobahnya. Tsummal hakimu, kemudian hakim. Begitu. Ibnul Akhil, Bu. Tsummal ammu, maksudnya paman asyakik. Paman, maksudnya paman asyakik apa? Ya paman itu dari ayah adanya. Sumabnuhu, ya. Begitu, sebentar. Jadu Abul Abi. Iya, benar. Enggak disebut kan? Ini kalau anak laki-laki enggak disebut. Boleh nggak menikahkan ibunya? Enggak disebut tuh. Secara umum masa nikah aja belum nikah sama anak. Tapi kalau misalkan itu bahasan lain. Kita nggak usah baca. Wala yajuzu ay yusarriha bi khitbati mu'taddatin. Dan tidak boleh mentasrih atau memperjelas dalam melamar seorang perempuan yang mu'taddatin, perempuan yang berada dalam masa idahnya. Jadi kalau dia perempuan itu sudah dicerai tapi masih dalam masa idahnya, tidak boleh dilamar secara terang-terangan, tapi boleh secara kinayah. Wa yajuju ayyu ar-ridha laha wa yankihaha ba'dan qada'i iddatiha. Tapi boleh melamarnya dengan ta'rid. Dengan ta'rid itu dengan kinayah. Boleh, ini larangannya ada dalam Al-Quran. Ba'dan qada'i wa yankihaha ba'dan qada'i iddatiha, dan menikahnya setelah selesai idahnya. Jadi kalau ada perempuan itu dicerai sama suaminya, masuk masa idah, kita gak boleh melamar terang-terangan, tapi boleh dengan kinayah. Tapi begitu selesai idahnya baru boleh dinikahi. Wan nisa'u ala darbaini, perempuan itu ada dua jenis. Terbagi dua. Bikrun wa sayyibun, ada janda, ada perawan, ada janda. Bikrun itu perawan. Wa sayyibun janda. Fal bikru yajuju lil abi wal jaddi ijbaruha 'alan nikahi. Perempuan perawan itu boleh untuk ayah atau kakeknya itu memaksanya untuk menikah. Jadi agak dipaksa itu boleh. Wasaibu la yajuju tajwijuha ila ba'da bulughiha wa idniha. Tapi kalau seorang janda itu tidak boleh dinikahkannya kecuali setelah ila ba'da bulughiha, setelah baliknya wa idniha, dan izinnya. Jadi artinya kalau sebelum balik dinikahkan boleh. Untuk perempuan yang masih perawan. Sekarang kita faslun membahas perempuan yang haram dinikahi. Wal muharramatu bin nasi arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Jadi perempuan yang dilarang untuk dinikahi secara nas itu ada 14. Selain dari itu artinya boleh dinikahi. Pertama ada sab'un bin nasabi, ada 7 yang dilarang, yang diharamkan karena ada hubungan nasab, hubungan darah.
Wahunna yang 7 itu adalah al ummu wa in alat, ibu walaupun terus ke atas. Nah, nenek sul ke atas itu tidak boleh. Wal bintu wa in safalat, anak perempuan walaupun turun ke bawah, cucu, cicit terus ke bawah. Wal ukhtu, saudara perempuan, saya si ibu atau si ayah atau si ibu. Wal khalatu, bibi, bibi si ayah atau bibi si ibu sama aja. Wal khalatu wal ammatu, dan bibi dari pihak ibu, tadi pihak ayah. Bintul akhi, saudara anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Begitu, itu sudah 7. Wasnatani birridai, ada 2 diharamkan karena ada birrodoi, karena ada persusuan, yaitu al ummu al murdiatu, ibu yang menyusui, wal ukhtu minar rodoi, dan saudari perempuan dari sesusuan. Warba'un bil musaharati, dan ada 4 perempuan tidak boleh dinikahi karena ada hubungan pernikahan. Musaharah itu semacam mertua gitu loh. Wahunna, yang pertama adalah ummu zaujati, istri, ibunya istri, jadi mertua. Karena ada hubungan pernikahan tidak boleh. Warrabibatu idza dakhala bil ummi, rabibah atau anak perempuan istri apabila idza dakhala bil ummi, apabila dia telah menggauli istrinya. Jadi kalau istrinya belum digauli terus tiba-tiba senang sama anaknya enggak apa-apa. Tapi berarti dicerai istrinya. Kalau sudah digauli enggak boleh. Wa zawajatul abbi, istri dari ayah. Istri dari ayah. Hubungan menikah. Jadi kalau ayah kita menikah lagi, itu bukan ibu kita, jadi itu adalah ibu tiri, enggak boleh. Wa zaujatul ibni, istri dari anak laki-laki atau terus ke bawah, cucu laki-laki boleh. Tetap enggak boleh. Wa wahidatun min jihatil jam'i, ada 1 yang tidak boleh dinikahi karena dalam arah kalau tidak boleh dikumpulkan. Wahia ukhtu zaujati, yaitu saudari perempuan istri. Jadi kita gak boleh menikahi istri dan saudarinya, gak boleh. Wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh mengumpulkan antara istri dan ammatiha, dan bibinya dari pihak ayah. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak boleh pula mengumpulkan istri dengan bibinya dari pihak ibu. Jadi artinya sama bibi itu gak boleh gabungin sama itu, gak boleh. Sama saudaranya gak boleh, sama bibinya gak boleh. Wa yahrumu minar rodoi ma yahrumu minan nasabi. Ini kata-kata ketentuannya padat-padat, subhanallah. Abu Suja benar-benar bagus. Dan diharamkan karena rodo, karena persusuan, ma yahrumu minan nasabi, apa yang diharamkan dari nasab. Ini ketentuan. Jadi kalau ada persusuan, dan disusuan itu kalau orang itu masih bayi disusui 5 kali, dan disusui 5 kali, maka haram dari susuan itu apa yang diharamkan dari nasab. Wa turadul mar'atu bi khamsati uyubin, bagaimana kalau ada aib? Perempuan itu dikembalikan bi khamsati uyubin karena ada 5 aib. Pertama bil jununi, karena gila. Kalau orang gila itu udah dikembalikan. Ini cerita ya, di sini itu ada perempuan yang kena gila gitu ya.
stres, dikembalikan sama keluarganya gak mau katanya. Kamu dulu menikahi lagi sehat, begitu udah gila dikembaliin. Tapi gimana kan? Suaminya juga gimana kalau jadi katanya kalau orang itu gila dikembalikan. Wal judami, yang kedua itu adalah judam. Judam itu punya penyakit kusta. Wal barosi, dan punya penyakit baros, sopak. Warrotaki, punya penyakit rotak. Rotak itu kemaluan perempuan itu tertutup oleh daging, jadi nggak bisa dimasukin. Wal koroni, koroni itu kemaluan perempuan itu tertutup oleh tulang, jadi kalau tertutup tulang, tertutup daging, balikin. Wa yuradur rajulu bi khamsati uyubin. Laki-laki itu dikembalikan juga karena 5 aib juga. Bil jununi, karena gila. Wal judami karena kusta. Wal barosi, karena sopak, sama tuh antara laki-laki dan perempuan tuh. Wal jabbi, karena kemaluannya terpotong. Kalau terpotong ya dia nggak bisa menikah. Wal unati, karena unah itu tidak bisa berjima, tidak bisa berdiri katanya. Paslun. Mahar. Wa yustahabu tasmiyatul mahri fin nikahi. Disunahkan menyebut mahar di dalam nikah. Fa in lam yusamma sahal aqdu. Tapi kalau tidak disebutkan maka tetap sah akadnya. Wa wajabal mahru bi thalathati asya'a. Dan mahar itu menjadi wajib dengan 3 perkara. Ayyafridahu zawju ala nafsihi. Seorang suami mewajibkan mahar tersebut atas dirinya. Yang kedua, ayyafridahul hakim, atau hakim mewajibkannya untuk membayar maharnya. Yadkhula biha, yang ketiga, atau suami itu telah menjima istrinya atau telah masuk terhadap istrinya, fayajibu mahrul misli, maka wajib mahar misil. Apa mahar misil? Mahar misil itu mahar yang untuk perempuan yang selevel itu biasanya berapa maharnya? Walaysa li aqallis sadaqi wala li aktsarihi haddun. Tidak ada ukuran. Walaysa li aqallis sadaqi, tidak ada untuk yang paling sedikitnya dari mahar itu haddun, batasan, wala li aktsarihi, dan tidak pula ada batasan untuk banyaknya. Jadi mahar itu mau sedikit atau banyak itu tidak ada batasan, itu silahkan kesepakatan. Wa yajuzu ayatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin. Dan boleh seseorang itu menikahi perempuan di atas manfaat atau mahar manfaat yang dimaklumi. Jadi maharnya itu dengan suatu manfaat boleh yang dimaklumi. Bukan ain dat gitu, tapi dengan manfaat. Wa yasqutu bit talaqi qabla dukhuli biha nisful mahri. Dan gugur dengan talak sebelum terjadi dukhul itu setengah mahar. Jadi kalau orang sudah menentukan maharnya, misalkan 10 juta, terus dia mentalak sebelum dilakukan dukhul, maka 5 jutanya dikembalikan. Jadi cuman kewajibannya cuman 5 saja. Faslun. Al-walima wal walimatu alal ursi mustahabbatun. Dan walimah atas pernikahan itu adalah sunnah. Wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udrin, katanya. Dan menghadiri walimah itu wajib kecuali ada udzur. Ini masalahnya apa? Jadi menghadirinya
Wajib itu menghadirinya. Bagaimana? Apakah wajib memberi amplop? Nggak wajib artinya. Gimana kalau misalkan diwajibkan? Misalkan orang nggak punya uang misalkan. Jadi kalau hurufnya itu kalau diundang itu adalah bukan hadir, itu konsepnya amplop berbicaranya. Ya kalau nggak punya uang, masa diwajibkan? Kan kita tidak tahu orang itu ada uang, ada punya uang. Jadi kita bicaranya walimah, itulah itu menghadirinya, hadirinya yang wajib. Tapi kalau terkait sama kebiasaan seperti misalkan amplop tadi bicaranya, walimahnya adalah bicaranya adalah amplopnya. Jadi kalau orang kagak punya kan nggak mungkin wajib. Jadi orang itu kan beda-beda apa ya. Jadi kita harus dikembalikan hukumnya itu adalah kalau dalam walimah itu sebenarnya hukumnya orang itu setelah menikah itu dia itu adalah mengadakan jamuan makan, dan yang diundang itu tidak ada ketentuan, misalkan dia hanya datang, yang pokoknya datangnya gitu loh. Bahwa memberi amplopnya kalau dia ada baru bagus gitu. Tapi kalau tidak ada, kalau dia tidak ada, masa wajib dia harus, nah itu nggak masuk gitu secara hukum kalau bicara itu. Jadi bukan bicara amplop di sini, menghadiri itu bukan amplopnya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.